Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan mengambil faedah dari sejarah dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam, khususnya para nabi yang termasuk dalam kelompok ulul asmi. Dan kita sedang berbicara tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, dan kita telah mengikuti sekilas bagaimana sifat terjang dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, dan kita telah mengambil sebagian ibrah dari dakwah beliau, bagaimana kesabaran Nabiullah Nuh dalam berdakwah 950 tahun. Nabiullah Nuh berdakwah lailan wa naharan, malam siang, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi terang-terangan, dengan terus menyampaikan tarhib, motivasi, penyemangat dan tarhib, berbagai macam peringatan, ancaman, dengan seluruh penderitaan yang telah beliau hadapi, dari caci makian, umpatan, ejekan yang datang dari kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga di antara sifat seorang dai yang mesti kita siapkan adalah bagaimana bersabar, sebagaimana kesabaran para Nabiullah dalam berdakwah. Yang kedua, bagaimana sikap tawakalnya para Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, yang totalitas menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala ancaman kaumnya, yang dengan tawakal itu membuat hatinya tenang, hatinya lapang. Dia memiliki yaitu kekuatan mental karena dia sedang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara faedahnya atau ibrah dari dakwah Nabiullah Nuh alaihi wasallam adalah bagaimana beliau memiliki perhatian sangat besar berkaitan dengan dakwah tauhid, yang merupakan inti dari dakwah semua para Nabiullah alaihi salatu wassalam, yang tidaklah kaumnya memusuhi para nabi kecuali semata-mata karena para nabi mendakwahkan ini tauhid, mengajak mereka semata-mata menjadi hamba Allah yang totalitas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat berangnya para taghut, berangnya orang-orang musyrikin, yang mereka merasa dengan dakwah tauhid itu mereka telah dilecehkan sesembahan-sembahan mereka. Demikian juga di antara ibrah dari dakwah Nabiullah Nuh adalah, di antara sebab yang paling utama menjerumuskan kaumnya Nabiullah Nuh ke dalam kesyirikan adalah sikap hulu, sikap berlebihan kepada orang saleh. Sekalian, orang soleh itu wajib untuk kita hormati, wajib untuk kita muliakan, wajib untuk kita cintai. Tidak menghormati, tidak mencintai, tidak memuliakan orang soleh itu bisa menjadi malapetaka besar. Tapi nyun ngapunten, nggak boleh kita hulu sampai jasadnya orang yang dikatakan soleh kemudian jadikan tabaruk jasad itu, bahwa sekalian nggak boleh kecuali hanya kepada Nabi. Tabaruk jasad umpamanya ya
tubuhnya orang soleh dianggapnya berkah, kemudian nempelkan ke tubuhnya orang soleh itu dianggapnya berkah. Sampai nyuwun ngapunten, perempuan-perempuan pun juga akhirnya juga ikut salaman-salaman, cium-cium tangannya orang soleh, dianggapnya dalam berkahi. Ini sudah sangat menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Apalagi nyuwun ngapunten, Gusnya itu masih muda, umurnya masih puluhan, 20, 25. Terus perempuan-perempuan cak salaman semuanya. Nabi aja baiat aja nggak menyalami wanita. Ini malah petaka yang demikian. Demikian juga sampai tingkat pengkeramatan kepada orang soleh. Kalau mau datang ke orang soleh ngesot semuanya, ini semuanya menyalahi petunjuk Nabi. Bukan sekedar ini kan budaya, buatan budaya, itu sudah menyalahi petunjuk Nabi, sunnah para Nabi. Kalau itu budaya juga budaya yang salah, nggak boleh kita yaitu pertahankan. Nabi sangat perhatian dengan urusan yang hulu seperti ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, tidak boleh kita bersikap ini hulu. Kalau betul-betul mencintai orang soleh, maka yang wajib bagi kita adalah menghidupkan ajaran orang-orang saleh, ulama yang memang betul-betul itu merupakan bagian daripada ajaran agama Islam. Itu baru namanya menghormati dan memuliakan ini orang-orang saleh. Bukan nyuwun ngapunten bekas minumnya direbut jadikan rebutan, kemudian air kobokannya jadikan rebutan, sorbannya dilelang 2 miliar. Itu semuanya adalah sama sekali menyelisih tuntunan ajaran Rasulullah SAW dan menuju pada perbudakan, yaitu hamba. Islam paling pertama itu membebaskan perbudakan makhluk kepada makhluk menjadi perbudakan hanya kepada Allah SWT yang memang menciptakan makhluk dan mengurusi makhluk. Ini termasuk diantara yang Nabi sangat perhatikan dalam urusan muamalah diantara para manusia. Sehingga sampai dalam pelajaran agama kita sekalian, ada berdiri yang boleh, ada berdiri yang nggak boleh. Kalau berdiri yang nggak boleh itu contohnya ada berdiri, yaitu dalam rangka mengagungkan seorang, ngadeg jejer tok dalam rangka untuk menghormati seorang, nggak boleh. Berdiri yang boleh ada keperluan memang untuk nyalami, untuk menyambut, untuk menolong, untuk membantu, itu yang sangat dianjurkan. Tapi kalau orang kemudian minta dihormati dengan cara berdiri, maka Nabi katakan siap-siap aja menyiapkan tempat duduk di api, yaitu neraka. Karena pintu hulu ini pintu yang telah mengantarkan manusia kepada terjatuh ke dalam syirik. Kemudian Bapak sekalian, termasuk ibrah dari Nabi Allah adalah soal patung. Nabi telah sampaikan kepada para sahabat, la tada timthalan ila tamastah wala qabran musrifan ila sawaitah. Jangan Anda biarkan patung yang ada kecuali kamu hancurkan, dan jangan Anda biarkan kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Maka dulu dakwah diantara dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang kemudian sekarang berdiri di negeri Saudi dan kemudian juga berkembang di negeri kita alhamdulillah, yaitu gerakan Kiai Ahmad Dahlan, yang diantara tema adalah sangat terkenal anti TBC, anti tahayul bid'ah khurafat. Kenapa slogan ini sangat kental dan sangat mendengung keras? Ya karena memang betul-betul beliau menghadapi kenyataan kehidupan yang penuh dengan tahayul, penuh dengan bid'ah, penuh dengan khurafat. Bayangkan loh sekalian, ada orang zaman kita sekarang itu bisa ceramah dengan terang-terangan,
Kalau kamu nyebut namanya wali fulan, mbok munggah neng Monas, kemudian jiglok neng sampai jatuh ke tanah, itu enggak bakal mati. Coba nih, kalau mau dicoba ya silahkan coba. Ini keterlaluan yang sangat luar biasa, khurafat, sehingga tingkat yang diwalikan sudah kayak jenis Gusti Allah saja, sehingga nyebut namanya itu bakal sakti Mondroguno. Ini sudah betul-betul khurafat yang sangat tersebar di mana-mana, dan itu diagung-agungkan, dibesar-besarkan, dan itu diantara dakwah model orang-orang tarekat Sufiyah yang seperti itu. Sehingga gerakan Kyai Ahmad Dahlan alhamdulillah telah merintis dakwah tauhid yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau betul-betul menggerakkan anti takhayul, bid'ah, khurafat, yang mudah-mudahan slogan ini terus dihidupkan sepanjang zaman, karena itu merupakan bagian hakikat hakikat dakwah yang menjadi roh dakwah beliau. Sehingga ketika di zaman beliau banyak kuburan yang dimuliakan dengan megah, dibangun megah-megah kayak istana. Kemudian di zaman beliau dihancurkan, dan sekarang yang kita lihat di Saudi secara umum, kuburan-kuburan ya kuburannya jenderal, kuburannya konglomerat yang emasnya berton-ton, kuburannya rojo ya sama, yaitu gundukan tanah dikasih tanda itu adalah kuburan, dan itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di kalangan tarekat Sufiyah, hampir semua yang Nabi sebutkan tentang larangan kuburan semuanya dihidupkan, dari menyemen kuburan, apalagi membuat rumah-rumahan, dibuat kayak istana, dikasih kemudian dibuat kesan keramat, yang semuanya menyelisih wasiat Nabi. Kuburan jadikan untuk tempat ibadah, baca Quran, sholat, doa, kemudian jadikan tempat id, yaitu dijadikan perayaan ini tahunan. Ini semuanya adalah hal yang menyelisih apa yang diwasiatkan Nabi SAW sekalian. Dan itu yang dihidupkan oleh sebagian kaum muslimin, bahkan menjadi tubuh yang super keramat, sehingga orang mau masuk kuburan aja pakai ngesot, kemudian sampai di kuburan kemudian sujud, kemudian minta nangis ngelulu, minta khusyuk kepada penghuni kubur. Ini semuanya adalah menyelisih dari hakikat dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Makanya dihancurkannya kubah-kubah yang dimegahkan, yang dibangun kayak istana tentang kuburan itu diratapi, dianggapnya adalah gerakan dakwah barbar yang menghancurkan situs-situs Islam. Karena memang dasarnya akidah mereka adalah pengagungan kepada kuburan. Sekarang kita insya Allah masuk pada bab yang baru sekalian, yaitu dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim termasuk diantara deretan ulul asmi yang belum memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kedudukan agama ini, yang Allah menggelari beliau dengan gelar-gelar yang menunjukkan gelar-gelar manusia yang sangat utama, yang sangat tinggi kedudukannya. Di antara kedudukan beliau adalah Abul Anbiya. Beliau digelari dengan bapaknya para nabi. Beliau punya putra Nabiullah Ismail lahir pertama, kemudian Nabiullah Ishak lahir yang kedua. Nabiullah Ismail keturunan dari ibunda Hajar. Kemudian Ismail lahir dari ibunda Sarah. Kemudian dari Ismail ini turun kemudian Rasulullah SAW. Dari Ishak punya anak Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Kemudian anak-anak Yakub namanya Bani Israel, maka dikatakan Bani Israel. Dari Bani Israel itu turun banyak banget para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Makanya saking banyaknya nabi yang turun di kalangan Bani Israel sekalian, ketika Taurat telah mengajarkan tentang berita akan datangnya nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW, yang orang Yahudi itu mengenal Rasulullah itu kayak mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu
kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Nabi seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Sampai kemudian sehingga mereka termasuk mengenal Nabi ini akan datang di kota yang banyak pohon kurmanya. Makanya orang Yahudi banyak yang tinggal di Madinah. Maka di sana ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, yang memang mereka menunggu kedatangan Nabi yang terakhir yang dijanjikan di dalam Taurat itu. Bahkan mereka selalu mengancam orang-orang Aus dan Khosraj yang sekarang namanya orang Ansar itu, dulu namanya Aus dan Khosraj, kabilah besar, bahwa mereka akan memerangi Nabi yang terakhir ini, akan memerangi mereka dengan Nabi yang terakhir ini. Tapi begitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma ja'ahum kafarubi, mereka bahkan mengingkari. Ketika datang Nabi, mereka kurang mengingkari. Padahal mereka sudah memastikan dengan mata kepala mereka sendiri ketika Nabi hijrah ke Madinah, lalu beliau tinggal di Kuba, mendatangi Kuba, maka itu Huyai ini tokoh Yahudi dan saudaranya itu langsung mendatangi ke Kuba memastikan bahwa orang ini apakah betul Nabi yang disebutkan dalam Taurat atau bukan. Setelah dilihat dengan mata kepala mereka sendiri, tahu persis inilah Nabi yang dimaksudkan dalam Taurat. Tapi mereka tetap saja mengingkari, dia nggak mau mengimani karena Nabi yang datang bukan dari Bani Israel. Bukan dari Bani Israel. Selama ini Nabi yang datang terus dari Bani Israel, tahu-tahu nggak ada Nabi yang datang dari Bani Ismail. Maka mereka kemudian mengingkari Rasulullah SAW. Sekalian, ini saking banyaknya Nabi yang datang di kalangan Bani Israel. Maka Nabiullah Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya, ini bapaknya para nabi. Wa wahabna lahu Ishaqa, dan kami berikan kepada Nabiullah Ibrahim itu Ishaq, wa Yaqubah, dan Yaqub, wa ja'alna fi dzurriyyati nubuwah, dan kami jadikan anak turunnya itu ini para nabi, wal kitab, dan Allah berikan pada mereka kitab. Sehingga Nabi Ibrahim keturunannya banyak yang mereka menjadi nabi, sehingga dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Nabi Nuh, yakni diludeskan Allah SWT kaumnya, sehingga yang ada di muka bumi adalah anak turunnya, yaitu kaumnya Nabiullah Nuh yang masih diselamatkan Allah Ta'ala. Dan kemudian yaitu dari Nabiullah Ibrahim, maka semua keturunannya banyak yang menjadi nabi, sehingga beliau dikatakan dengan ini Abul Anbiya. Yang kedua, di antara gelarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid, imamnya orang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketauhidan Nabiullah Ibrahim ditunjukkan yaitu ditunjukkan dengan fenomena dakwah yang beliau lakukan kepada kaumnya, bahkan kepada bapaknya sendiri, bahkan kepada yaitu rajanya. Insyaallah nanti akan kita pelajari bagaimana Nabiullah Nuh mendakwakan tauhid kepada mereka semuanya itu, dan bagaimana ketegasan Nabiullah Nuh dalam memegangi tauhid dan menyatakan baroahnya kepada kekufuran dan kesyirikan dengan terang-terangan. Satu ayat sekalian yang boleh jadi sampai kiamat tidak akan pernah dibacakan oleh orang-orang liberal. Kalau boleh jadi menurut mereka ayat ini menjadi biang keroknya, ya ini tidak rukunnya manusia. Ayat yang mana itu? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah.
Kata Allah, sungguh telah ada contoh yang sangat bagus, contoh yang sangat bagus bagi kalian pada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mengangkat Ibrahim menjadi contoh teladan buat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekelompok orang, tapi langsung Allah yang menciptakan manusia dan yang memilih-milih manusia dan yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di antara contoh manusia terbaik untuk kita contoh adalah sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang Ibrahim itu kalau diglobalkan, beliau Allah berikan kepribadian yang sempurna secara akidah dan sempurna secara akhlak. Sempurna secara akidah diantaranya ditunjukkan bagaimana loyalnya Ibrahim kepada Allah Ta'ala dan baroahnya Ibrahim kepada ini para musuh-musuh Allah Ta'ala. Sedangkan akhlak, bagaimana Ibrahim mengajarkan akhlak yang mulia dalam bergaul dengan manusia, contohnya adalah akhlak Ibrahim menerima tamu. Ketika Ibrahim kedatangan tamu malaikat yang mimbo-mimbo dalam wujud manusia yang bertamu kepada Nabiullah Ibrahim, yang sungguhnya malaikat ini datang untuk menghancurkan kaumnya Nabiullah Lut. Ketika malaikat bertamu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim dengan sangat sigap kemudian mencarikan hidangan yang terbaik. Daging sapi dipilihkan, ya ini bagian yang terbaik. Walaupun kemudian tidak dimakan oleh tamunya karena tamunya bukan manusia, tapi di sini Ibrahim mencontohkan adalah bagaimana akhlak menjamu tamu, akhlak kedatangan tamu, bagaimana memuliakan tamu, dan merupakan bagian akhlak ini, akhlak kehidupan. Muslim sekalian juga diajarkan bagaimana berakidah yang kokoh dan berakhlak yang mulia. Jangan mengajarkan akhlak kepada kaum muslimin. Islam telah mengajarkan akhlak yang paling mulia kalau mereka betul-betul memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mereka menggambarkan muslimin kalau berpegang teguh dengan agamanya akan menjadi beringas, akan menjadi brutal, akan menjadi radikal, akan menjadi horor, akan menjadi menakutkan. Semuanya penggambaran kalau nggak datang dari orang kafir yang ingin itu menghancurkan Islam, ya datang dari orang munafik yang mereka memang hakikat hatinya kafir, dohirnya seperti muslim, dohirnya muslim, atau orang-orang bodoh yang ikut-ikutan yang tidak tahu tentang hakikat ini Islam, atau orang yang mereka hanya membaca muslimin dari fenomenanya sebagian oknum muslimin yang tampilannya kejam, tampilannya kasar, tampilannya buruk, sehingga kemudian dianggapnya itu merupakan cerminan agama dia. Di negeri kita ini koruptor mungkin ya 90% muslim, pelacur juga mungkin 90% muslim, kemudian yang ngapunten maling-maling, begal-begal mungkin juga 90% muslim, karena memang kita negara terbesar muslimin adalah muslimin. Tapi perbuatan mereka bukan artinya mencerminkan ya ini agama mereka. Yang kadang juga ya ini nggak tahu belas tentang ya ini agamanya. Muslimnya hanya muslim catatan aja, catatannya adalah muslim, tapi belas kata orang ngerti uncang pilek atau nggak orang tahu alif bengkok tentang ya ini Islam, sehingga Islam banyak yang sekedar hanya catatan sebagai muslim. Nabiullah Ibrahim sekalian Allah jadikan contoh terbaik buat kita. Di antaranya kata Allah, ini ketika Nabiullah Ibrahim menegaskan kepada kaumnya, dan ini juga sikap semua nabi yang sama dengan Nabiullah Ibrahim ketika mereka menegaskan bagaimana, yaitu inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri. Artinya ada kebencian, ada sikap menjauh, ada sikap memusuhi dari semua apa yang kalian sembah selain Allah, dan juga kepada kalian yakni yang menyembah selain Allah Ta'ala.
orangnya dan perilakunya. Orangnya dan perilakunya. Maka bukan hanya kita menjauhi perilaku orang tersebut, tapi juga ada kewajiban menjauhi orangnya. Nggak bisa yang namanya muslimin kok kemudian bisa runtang-runtung, kemudian kayak lost doll, nggak ada perasaan yang sekat-sekat perasaan dengan orang kafir dan musyrik. Nggak mungkin. Kalau kita berakhlak bagus dengan mereka, mungkin. Bagaimana berada yang bagus, berbuat adil, muamalah yang bagus, kemudian berbicara yang bagus, mungkin. Tapi kalau perasaannya juga lost doll, kayak nyambung, kemudian kayak sedulur sinorowedi, kemudian runtang-runtung, bisa kemudian gayeng, kelihatan dekat, itu nggak mungkin. Karena ini berada di garis lain, ini di garis lain. Ini di wilayah ini hizbus syaitan, ini di wilayah hizbullah. Tapi kalau berakhlak yang bagus sangat bisa. Nah sekalian, kafarna bikum, kami ingkari kalian semua. Kami ingkari kalian semuanya. Sehingga mengingkari agama kebatilan. Yakin satu-satunya yang betul-betul diterima Allah, di sisi Allah, agama Allah adalah Islam yang telah Allah umumkan kepada kita. Pengumuman ini bukan datang dari manusia, bukan dari manusia. Ya kowe wong Islam, ya ngono kuwi kiai. Iya, ini keyakinan dari Allah SWT, bukan kesepakatan manusia. Kalau Anda Muslim ya harusnya berkeyakinan kayak gitu. Kalau nggak berkeyakinan kayak gitu ya Anda lepaskan aja ini Islam. Islam mengajarkan kayak gitu. Tapi kalau bicara akhlak, jangan mengajari Muslim berakhlak mulia. Islam telah mengajarkan kemuliaan akhlak yang sangat ini sempurna. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha wa abadan. Dan telah jelas gamblang cetha wilo-wilo permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selamanya, nggak ada batasnya. Batasnya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Sekarang ayat ini adalah ayat yang Allah memuji Ibrahim memiliki sikap yang seperti itu, sehingga betul-betul memang antipati dengan kebatilan. Antipati dengan kebatilan itu mesti harus tertanam dalam keyakinan seorang muslim. Kalau kemudian apalagi punya teori semua agama sama, ya sudah berarti menafikan semua dakwah para nabi. Langsung hancur itu dakwah para nabi. Ngapain nabi itu sampai babak bunda, sampai kudres-kudres, sampai yaitu nabi dilempari, dicaci maki. Itu karena nabi mendakwahkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Tahu-tahu orang mengatakan agama budaya semua sama, agama kabeh padha wae. Ini sama dengan yaitu menghancurkan semua dakwah para Nabiullah alaihissalam. Kalau seorang muslim, Bapak sekalian, tidak meyakini tentang sesatnya orang yang mereka tidak berislam, ya nggak perlu ada dakwah. Ngapain dakwah? Ngapain dakwah? Antum dakwah untuk apa? Lawang mereka nggak sesat, kamu dakwai. Ya sia-sia nanti nduwer atau nanti ya sampai nduwer pun ya sia-sia. Ngapain? Wong mereka sudah tidak sesat, kok kamu dakwai? Dakwah itu karena ingin mengeluarkan dari kegelapan kesesatan kepada yakni kebenaran, sehingga dia punya usaha menuntun gimana caranya orang-orang mereka berada dalam kesesatan itu kemudian bisa dituntun kepada yakni jalan yang hak. Kemudian di antara gelar Nabiullah Ibrahim yang sangat lebih istimewa lagi adalah Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, yaitu kekasihnya Allah yang Maha Rahman. Dari miliaran bahkan triliunan manusia dari pertama sampai yang terakhir sampai kiamat sekalian, dari triliunan hamba Allah manusia itu, Allah hanya punya dua Khalil, yaitu Khalil yang pertama Rasulullah Muhammad SAW. Khalil yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah Khalilain, dua Khalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah telah menguji keduanya dengan ujian-ujian yang menunjukkan bagaimana totalitasnya, loyalitas keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bagian hak prerogatif Allah. Allah yang lebih tahu kenapa hanya dua khalil ini yang diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman, Khalilain. Sehingga kalau Habibullah, orang sering menyebut Nabi Habibullah. Habib itu lebih rendah daripada Khalil. Semua kita kalau mukmin itu namanya Habibullah, kekasih Allah Ta'ala. Kekasih Allah Ta'ala, Habibullah. Setiap orang yang mereka mukmin bertakwa itu dicintai Allah, dan itu namanya Habibur Rahman, Habibullah. Tapi kalau Khalil itu khusus, spesial, hanya untuk yaitu dua Nabiullah, Nabi Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah sebutkan di dalam ini ayatnya, wattakhadhu, ini wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai ini khalil. Kemudian kita lihat di antara pula yang Allah gelari tentang Rasulullah dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah sebut dengan ungkapan ini imaman. Ibrahim seorang ini imam, dia imamul mu'minin, imamul wahidin, imam yang ahli tauhid. Dan gelar imam itu sekalian itu muncul dengan dua faktor yang utama. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam. Orang yang mereka ke peringkat derajat imam, ini manusia terdepan di dalam beragama. Imam itu imamah dalam agama itu dengan dua syarat utama. Pertama, kenapa mereka yang dikatakan imam? Bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka. Sabar ini sekalian adalah ketangguhan jiwa untuk tidak terseret ke dalam tarikan-tarikan syahwat, sehingga dia memiliki jiwa yang tangguh, jiwa yang militan, jiwa yang tidak bergeming ketika ada tarikan kuat dari tarikan-tarikan syahwat. Orang kalau tidak punya kesabaran, nyun ngapunten, bakal ambiar, dia bakal ludes, ambiar, keseret dalam segala macam bentuk tarikan syahwat. Apalagi di zaman kita sekarang yang fitnah syahwat, fitnah yang sangat besar. Syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat ini perempuan, syahwat ketenaran, syahwat macam-macam. Ini akan menjadi penarik yang sangat kuat untuk manusia kemudian menyimpang dari agamanya. Kalau udah urusan harta, nyun ngapunten, orang yang kemaruk dengan harta, tergila-gila dengan harta niku biasanya pun nyun ngapunten sudah tidak peduli dengan halal haram, sasak semuanya itu. Mbok ya sudah gajinya itu sebulan 500 juta, kalau ada kesempatan nyaplok lagi harta ya tetap akan dimplok juga, karena bukan masalahnya kebutuhan, rakus, kemaruk, rakus. Kalau nyon ngapunten, seandainya yang rakus harta ini kiai atau ulama atau yang punya ilmu agama, walaupun ilmunya sundul langit, niku ilmunya jadi kayak endol, kados endol, sehingga kayak nggak punya ilmu sama sekali. Kalau udah berhadapan dengan fitnah harta sudah ini wanipiro, sehingga bahkan agama akan dijual. Dan fenomena kayak gini juga Allah ceritakan di dalam Al-Quran seperti yang terjadi pada ulama Bani Israel. Sehingga orang yang mereka betul-betul bisa bertahan dari tarikan syahwat, inilah orang mereka memiliki kesabaran, tangguh. Ini yang menjadikan dia terangkat ke derajat ini tinggi dalam derajat imam dalam agama.
Yang kedua sekalian, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kokoh dalam hal ilmu, kokoh dalam hal ilmu, enggak gampang blero, enggak gampang dibuat kabur dengan ini perkara-perkara syubhat, kesamaran-kesamaran, sehingga punya sikap yang tegas, namanya dalam Quran namanya furqan. Furqan itu kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ibaratnya orang yang mereka punya ilmu yang betul-betul ini bagus, itu kayak pedang mingis-mingis, bisa keras membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini berkaitan ketajaman, yaitu ilmu dan ketakwaan, sehingga bisa membedakan tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, maksiat dengan taat, hak dengan batil. Ini berkaitan dengan ini ilmu. Orang yang keliru, sekalian yang ngapunten, orang kabur itu karena cepat ilmunya atau ilmunya rusak ilmunya atau ilmunya cepat, sehingga tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itulah orang yang ilmunya kurang seperti kita ini, kalau ada fitnah sedikit bingung gimana. Para ulama yang mereka kok ilmunya rasikh, ilmunya kokoh, mereka orang yang paling tidak bingungan ketika menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Ini dulu, sekian mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan masa akan datang billah. Matunun wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.